Berikutnya kita akan membahas mengenai analisis break even. Dengan konsep biaya dan penerimaan atau lebih dikenal dengan analisis break even dapat digunakan untuk merencanakan penjualan agar perusahaan yang pertama tidak mengalami rugi atau laba, dan itu dikatakan sebagai titik impas. Jadi yang kedua, memperoleh laba atau mengalami rugi pada tingkat tertentu. Jadi kalau kita ingin mendirikan usaha, untuk awal-awal kita memang pinginnya laba, tapi minimalnya adalah impas. Jadi kita tidak dapat laba, tetapi tidak juga mengalami rugi. Atau juga kita kalau misalkan ingin usaha itu kan berarti ingin memperoleh laba. Jarang yang ini ingin mengalami rugi berapa, tapi sebenarnya pengen rugi berapa itu juga bisa dicari dengan menggunakan analisis break even. Jadi kita harus menjual berapa barang dengan harga berapa supaya kita berada pada titik impas atau tidak rugi dan juga tidak laba, ataupun ingin memperoleh laba tertentu. Nah, inilah grafik atau kurvanya. Jadi untuk menentukan titik impas itu bisa dikatakan sebagai break even point. Jadi di sini ada kurvanya, ini sumbu H, di sini sumbu P. Nah, P di sini itu sebenarnya bisa juga dari bisa C, bisa R. Yang penting dia harga, maka bisa di kurva C biaya atau R penerimaan. Nah, kalau kita ingin mencari break even point atau menggambarkan kurvanya, di sini yang kita gambarkan adalah kurva biaya total dan juga menggambarkan kurva penerimaan yang diperoleh. Dan di sini, nah, yang bermula dari titik pangkal ke sini itu adalah TR. TR ini sama saja juga dengan R atau penerimaan. Sedangkan yang bermula dari K di sini itu adalah biaya total TC atau juga bisa dituliskan C. Jadi titik potong antara kurva biaya dengan kurva penerimaan, titik potongnya ada di sini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai BEP atau break even point. Nah, pada titik ini HBEP itu adalah jumlah atau kuantitas barang supaya terjadi titik impas atau BEP, sedangkan yang di sini PBEP adalah harga barang saat terjadi titik impas atau BEP. Dan di sini ada area yang berwarna biru dan juga area yang berwarna merah. Kita cermati dulu untuk area yang berwarna biru. Nah, kita misalkan mengambil titik yang ada di sini. Anggap saja itu sebagai H1. Misal kita tarik garis ke atas. Nah, begini. Maka pada saat penjualan tertentu, di sini harga itu lebih tinggi daripada penerimaan. Berarti kalau harga atau produksi, biaya produksi atau C-nya ini lebih tinggi daripada penerimaan yang diperoleh. Nah, saat keadaan itu biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada penerimaan yang didapat, artinya kita mengalami rugi. Sedangkan untuk area yang berwarna merah, nah misal kita ambil titik di sini H2. Nah, H2 ini kita tarik garis ke atas. Nah, kalau kita cermati di sini posisinya, tadi kan begini. Nah, di sini pada titik H2 penerimaannya itu lebih tinggi daripada biaya total yang dikeluarkan. Berarti kalau penerimaan yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan untuk produksinya itu, pada saat itulah kita mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, sekali lagi untuk fungsi biaya dan fungsi penerimaan hanya ada di kuadran 1. Inilah kurva untuk BEP.
Jadi titik impas atau break even point kalau secara geometri merupakan titik potong antara kurva biaya total dan juga kurva penerimaan. Nah, kita berikutnya membahas mengenai titik impas atau break even point yang disingkat BEP. Titik impas atau break even point atau BEP terjadi pada suatu keadaan perusahaan yang pendapatannya sama dengan jumlah total biayanya. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba, tetapi juga tidak menderita kerugian. Jadi impas, tidak dapat laba dan juga tidak mengalami rugi. Yang secara matematis dapat dirumuskan bahwa R sama dengan C. Jadi break even point atau titik impas ini terjadi apabila R sama dengan C, di mana R itu sama bisa dicari dari P kalikan Q dan C-nya itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi sekali lagi, break even point itu terjadi apabila R sama dengan C atau penerimaan yang diperoleh sama dengan biaya total yang dikeluarkan. Nah, untuk contohnya, suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk dengan biaya variabel per unitnya Rp4.000 dan harga jual per unitnya Rp12.000. Jika manajemen menetapkan biaya tetap dari operasinya sebesar Rp2 juta, maka tentukan yang A, jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok atau titik impas. Jadi namanya bisa titik impas, bisa break even point atau BEP, dan juga bisa dikatakan sebagai titik pulang pokok. Kemudian pertanyaan yang B adalah menggambarkan unit titik pulang pokok tersebut dalam satu diagram atau menggambarkan BEP. Dan untuk menggambarkan BEP, kita harus menggambarkan fungsi biaya dan fungsi penerimaannya. Baik, kita coba kerjakan. Jadi untuk contohnya, suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk dengan biaya variabel per unit Rp4.000. Berarti di sini yang diketahui adalah biaya variabel atau variabel cost sama dengan 4.000. Tapi 4.000 ini per unit. Nah, kalau barang yang dihasilkan adalah Q unit, maka variabel cost-nya adalah 4.000 Q. Kemudian harga jual per unitnya Rp12.000. Berarti harga jual itu kan P. P-nya adalah 12.000. Ini per unit. Jika manajemen menetapkan biaya tetap dari operasinya sebesar Rp2 juta, berarti biaya tetap itu adalah fixed cost-nya sebesar Rp2 juta. Maka yang pertama menentukan jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai titik pulang pokok atau titik impas atau break even point. Nah, di sini untuk mencari berapakah yang harus perusahaan jual untuk mencapai break even point, berarti kan sama saja kita mencari BEP. Jadi untuk A, jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai titik pulang pokok atau titik impas. Nah, di situ artinya kita ingin mencari BEP itu berapa. Nah, untuk mencari BEP, BEP itu sendiri terjadi apabila R sama dengan C atau penerimaan sama dengan biaya total yang dikeluarkan. Berarti kita harus cari dulu fungsi biaya totalnya. Biaya total bisa dituliskan C, itu sama saja dengan fixed cost ditambah variable cost. Berarti C itu sama dengan fixed cost-nya Rp2 juta, 2 juta begitu, ditambah dengan variable cost-nya 4.000 Q.
Kemudian untuk mencari fungsi penerimaan atau R itu kan sama saja P kalikan Hi. Berarti R-nya adalah 12.000 Hi. Nah, maka BEP itu akan terjadi apabila R sama dengan C. Berarti R-nya tadi 12.000 Hi sama dengan C-nya 2 juta plus 4.000 Hi. Nah, 12.000 Hi dikurangi 4.000 Hi itu adalah 8.000 Hi, itu sama dengan 2 juta. Berarti Hi-nya itu sama dengan 2 juta dibagi 8.000. Nah, 2 juta dibagi 8.000 itu sama dengan 250. Nah, Hi sama dengan 250 inilah yang dinamakan sebagai Hi BEP itu sebanyak 250 unit. Jadi maksudnya agar perusahaan itu mencapai titik impas atau BEP, perusahaan tersebut harus menjual barang sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya Rp12.000. Nah, berikutnya pertanyaan yang B itu adalah pertanyaan yang B, gambarkan unit titik pulang pokok tersebut dalam satu diagram, atau menggambarkan titik impas itu dalam satu diagram. Artinya kita menggambarkan dulu fungsi biaya dan juga kita gambarkan fungsi penerimaannya. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu fungsi biaya. Maka yang kita gambarkan adalah fungsi C sama dengan 2 juta ditambah 4.000 Hi. Nah, fungsi biaya ini bentuknya adalah fungsi linier. Maka untuk menggambarkan grafiknya minimal menentukan 2 titik sembarang. Nah, kita bisa pakai garis bantu tabel. Ini Hi, di sininya C. Saat Hi-nya 0, C-nya berapa? Dan saat C-nya 0, Hi-nya berapa? Sekali lagi ini salah dua contoh titik. Sebenarnya titiknya sembarang, tidak harus berupa titik potong terhadap masing-masing sumbunya. Jadi misalkan kalau Hi-nya 0 ternyata C-nya adalah 2 juta. Dan saat C-nya yang 0 berarti nanti kalau C-nya 0 ternyata Hi-nya adalah negatif 500. Nah, kemudian setelah mencari dua titik untuk fungsi penerimaan, fungsi biaya, kita juga akan menggambarkan fungsi penerimaan. Berarti kita gambarkan fungsi R sama dengan 12.000 Hi. Nah, kalau kita cermati fungsi R atau fungsi penerimaannya itu juga merupakan fungsi linier. Berarti untuk menggambarkan fungsi tersebut minimal menentukan 2 titik sembarang. Nah, untuk menentukan 2 titik sembarangnya kita bisa menggunakan bantuan tabel juga. Sekali lagi 2 titik itu sembarang, tidak harus menggunakan titik potong terhadap masing-masing sumbunya. Nah, di sini ada Hi dan di sini R. Kita bisa menggunakan saat Hi-nya 0, R-nya berapa. Nah, boleh R-nya 0, Hi-nya berapa, tapi itu karena melalui titik pangkal, kita bisa juga mencari misalkan saat Hi-nya itu adalah
misalkan Q-nya 300 begitu. Nah, saat Q-nya 0 ternyata R-nya 0, dan saat Q-nya 300 berarti R-nya diperoleh 3.600.000 rupiah. Begini ya. Jadi saat Q-nya 0 R-nya 0, dan saat Q-nya 300 R-nya itu adalah 3.600.000. Berikutnya kita gambarkan kurvanya. Nah, untuk kurvanya kita buatkan sumbunya dulu. Nah, di sini ini adalah sumbu Q, dan di sininya itu adalah P, atau bisa juga kita tuliskan R, C, artinya nanti yang akan kita gambarkan adalah di situ untuk biaya dan juga untuk penerimaan. Kemudian jangan lupa ini titiknya 0. Nah, sekali lagi, tadi kedua titik tersebut itu tidak harus merupakan titik potong masing-masing sumbunya, yang penting ada dua titik. Sehingga dari dua titik tersebut kita bisa menggambarkan satu garis. Baik, yang pertama kita gambarkan C sama dengan 2 juta ditambah 4.000 Q. Tadi saat Q-nya 0, C-nya 2 juta. Saat C-nya 0, Q-nya negatif 500. Nah, kita berikan dulu garis bilangannya. Nah, di sini yang penting skalanya sama ya. Ini misalkan ini 100. Ini misalkan 200, 300, 400. Di sini juga negatif 100, negatif 200, negatif 300, negatif 400. Jadi yang penting skalanya nanti sama ya. Kemudian ini negatif 500. Kemudian jika tidak ingin menuliskan pakai 1 juta, 2 juta begitu, bisa juga dibuat di sini cukup angka 1, 2, 3, 4. Tapi nanti di sini diberi simbol juta, begitu juga boleh. Nah, misalkan saja di sini 1 juta. Kemudian di sini 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, misal begini. Tadi saat Q-nya 0, C-nya 2 juta. Saat Q-nya 0, C-nya 2 juta di sini. Dan saat C-nya yang 0, Q-nya negatif 500, berarti ada di sini. Sudah ada dua titik, kita tinggal hubungkan. Nah, tapi karena fungsi biaya dan fungsi penerimaan hanya ada di kuadran 1, maka yang ada di kuadran 2 ini kita buat garis putus-putus, dengan kata lain ini sebagai garis bantu, kemudian baru ini yang garis lurusnya. Ini adalah fungsi C. C sama dengan, atau kalau mau dituliskan lengkap, berarti C sama dengan 2 juta plus 4.000 Q. Kemudian selain menggambarkan fungsi C, kita gambarkan juga fungsi R. Berarti saat Q-nya 0, R-nya 0 di sini. Dan saat Q-nya 300, R-nya 3.600. Nah, 3.600 kan berarti kalau tengah-tengahnya ini 3.500, berarti naik sedikit. Naik sedikit itu 3.600. Misalkan kita
Nah, di sini maka kalau sudah ketemu dua titiknya, kita tinggal menghubungkan saja. Nah, ini adalah fungsi R sama dengan 12.000 Hi. Dan titik potongnya itu ada di sini. Nah, bentar, ini titik potongnya ada di sini, di bawahnya yang tadi. Nah, titik inilah yang dinamakan sebagai BEP atau break even point. Nah, break even point-nya ini berarti kalau kita cermati, di sini untuk break even point-nya, nah maka di sini tadi Hi BEP-nya, nah di sini, nah inilah Hi BEP itu sebesar 250. Jadi Hi BEP-nya 250 unit. Inilah cara menggambarkan kurvanya. Nah, nanti harus diperhatikan skalanya. Jadi sudah kita gambarkan titik potong atau BEP-nya di situ. Kemudian ini contoh yang nomor 2, nanti bisa dikerjakan sebagai latihan. Kemudian untuk memperoleh laba tertentu, perusahaan yang berproduksi dengan fungsi biaya tertentu dan menjualnya dengan fungsi penerimaan tertentu dapat menentukan sejumlah laba atau L atau keuntungan dari operasinya tersebut. Laba atau L yang ingin dicapai akan mengakibatkan jumlah penerimaan penjualan produk yang dibutuhkan semakin besar, yaitu menjadi sebesar biaya total ditambah dengan laba tertentu, atau secara matematis dapat ditulis R sama dengan C ditambah L. Jadi P kalikan Hi sama dengan K plus AKI plus L. Contohnya ini. Suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu produk mempunyai biaya tetap produksinya sebesar 3 juta rupiah dan biaya variabel per unitnya adalah 400.000 rupiah. Bagian pemasaran dari perusahaan menetapkan harga jual produk per unit sebesar 500.000 rupiah. Tentukan jumlah unit produk yang harus dijual dan berapa besar penerimaan total yang diterima agar perusahaan memperoleh titik impas. Jadi pertanyaan yang A, berapakah unit yang terjual atau Hi BEP, dan juga penerimaan total yang diterima atau RBEP-nya itu. Kemudian penerimaan yang didapat jika diinginkan laba sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kalau kita tuliskan yang diketahui kalau biaya tetap sebesar 3 juta rupiah. Biaya tetap atau fixed cost itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian biaya variabel atau variabel cost-nya itu adalah 400.000 rupiah. Variabel cost itu 400.000 rupiah, itu 1 unit. Berarti kalau ada Hi unit maka di sini 400.000 Hi. Kemudian bagian pemasaran menetapkan harga jual produk sebesar 500.000 rupiah. Berarti harga jual itu adalah P, itu sama saja dengan 500.000. Ini untuk 1 unit. Pertanyaan yang A adalah mencari jumlah unit produk yang harus dijual atau Hi BEP-nya dan besar penerimaan total atau R supaya memperoleh titik impas. Nah, titik impas itu sendiri atau BEP terjadi apabila R sama dengan C. Berarti kita cari dulu fungsi R-nya. R itu adalah P kalikan Hi. Berarti R-nya sama dengan 500.000 Hi. Dan C itu sama saja dengan fixed cost ditambah variabel
cost. Berarti fungsi biayanya C sama dengan 3 juta ditambah variabel costnya 400.000 Ki. Nah, titik impas tadi terjadi apabila R sama dengan C. R-nya adalah 500.000 Ki sama dengan 3 juta plus 400.000 Ki. 500.000 Ki dikurangi 400.000 Ki itu adalah berarti 100.000 Ki. 100.000 Ki sama dengan 3 juta, berarti Ki itu sama dengan 3 juta dibagi 100.000. 3 juta dibagi 100.000 itu adalah 30. Jadi untuk mencapai titik impas, maka perusahaan harus menjual sebanyak 300 unit barang. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah penerimaan total yang diterima. Berarti saat Q-nya ini sama dengan 30, maka penerimaan itu adalah R. R-nya berapa? Nah, R-nya tadi 500.000 Q. Q-nya adalah 30. Berarti R diperoleh 500.000 dikalikan 30 itu adalah 15 juta. Jadi perusahaan harus menjual sebanyak 30 unit sehingga nanti penerimaan yang diperoleh adalah 15 juta rupiah. Saat itulah terjadi titik impas. Jadi tidak mendapatkan keuntungan atau laba dan juga tidak mengalami kerugian. Kemudian pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu adalah penerimaan yang didapat jika diinginkan laba sebesar 1 juta rupiah. Berarti R itu sama dengan C ditambah L. Jadi penerimaan yang diperoleh itu adalah fungsi biaya ditambah dengan laba. Nah, R-nya tadi adalah 500.000 Ki sama dengan C-nya 3 juta plus 4.000 Ki ditambah tadi jika diinginkan laba sebesar 1 juta. Nah, berarti 500.000 Ki dikurangi 400.000 Ki. Jadi ini 400.000 Ki berarti jadinya 100.000 Ki sama dengan 3 juta ditambah 1 juta itu 4 juta. Berarti Ki-nya adalah 4 juta dibagi 100.000. 4 juta dibagi 100.000 itu adalah 40. Nah, jika ingin laba sebesar 1 juta, maka di sini barang yang harus terjual itu sebanyak 40. Kemudian tapi yang ditanyakan adalah penerimaan yang didapat. Penerimaan yang didapat itu adalah R-nya, sedangkan R itu 500.000 dikalikan Ki dan Ki-nya adalah 40. Berarti diperoleh penerimaannya 500.000 dikalikan 40 itu adalah 20 juta. Nah, inilah penerimaan yang diperoleh jika diinginkan laba sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini untuk yang contoh nomor 2 bisa dikerjakan sebagai latihan. Jadi inilah materi mengenai fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan break even point. Break even point adalah suatu keadaan di mana tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan laba atau keuntungan, jadi titik impas. Itulah yang dinamakan dengan break even point. Dan istilahnya bisa bermacam-macam, bisa break even point, bisa titik impas, ataupun menggunakan istilah titik pulang
pokok. Jadi begitulah untuk materi break even point.